sebagainya. Jadi sepenuhnya kehidupan manusia menjadi tidak normal. Ya. Nah, jadi dari individu pada keluarga, dan karena itu tidak terbentuk jamaah. Ya. Syekh Qadir mengatakan kesempurnaan seorang muslim itu dalam jamaah yang dipimpin oleh seorang amir. Ya. Dan di mana dengan berjamaah itu maka kehidupan itu bisa berlangsung secara sesuai dengan fitrah, di mana kita menegakkan hukum dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW gitu. Nah karena itu ini adalah zaman ketika kita harus merekonstruksi, dan merevaluasi keseluruhan nilai-nilai yang kita anut hari ini, ya, bahwa cara hidup kita hari ini tidak benar, bahwa bentuk keluarga hari ini tidak benar gitu. Nah itu harus mulai dengan pertama, kata Syekh Qadir, kita kembalikan spontanitas itu. Kita hidup tidak lumrah, tidak normal, karena kita hidup tidak sesuai dengan fitrah. Tidak sesuai dengan fitrah karena manusia telah mengalami degradasi sehingga kehilangan spontanitasnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan setiap bayi yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah. Yang membuatnya menjadi Majusi atau Yahudi atau Kristen adalah orang tuanya. Maknanya adalah bahwa kehidupan fitrah kita menjadi hilang melalui proses akulturisasi atau kulturisasi. Dan ini adalah zaman ketika manusia kehilangan spontanitas sehingga hidupnya tidak lagi sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kehidupan manusia hari ini ditentukan oleh kekuatan dari luar. Ya, apakah itu kekuatan korporasi atau kekuatan yang kita sebut sebagai pemerintah hari ini. Jadi ketika spontanitas itu hilang, maka semua individu di zaman ini tidak ada. Semua menjadi seragam. Ya, menjadi seragam dan dengan mudah untuk diprogram. Gitu. Jadi zaman yang kita sebut sebagai individu maestro sudah lewat. Karena kita hidup dalam sistem demokrasi, di mana semua orang dianggap sama. Ya, dan karena itu tidak lagi kita bisa menemukan satu orang maestro di bidang silat misalnya, atau seorang maestro di bidang musik, seorang maestro di bidang tari. Tidak menemukan lagi. Karena semua telah diseragamkan. Dan penyeragaman ini tidak lain, yang paling pokok adalah melalui yang kita sebut sebagai pendidikan. Jadi pendidikan hari ini telah berubah menjadi pengajaran yang sebetulnya kalau Syekh Qadir kemudian menyebutnya sebagai zombifikasi, di mana kita semua diajari untuk berpikir dengan cara yang sama, berperilaku dengan cara yang sama, cara pakaian kita ditentukan oleh satu pihak. Ya, nah jadi kehilangan spontanitas ini membuat manusia tidak lagi sesuai fitrah, dan ketika individu sudah kehilangan fitrahnya, maka institusi dalam masyarakat, pembentuk masyarakat, yaitu keluarga-keluarga, juga hilang. Jadi fitrah keluarga hari ini juga hilang karena dianeksasi oleh negara. Jadi seluruh fungsi-fungsi seorang ayah atau seorang ibu sudah hilang. Karena kita dibiasakan segala sesuatu ada yang mengerjakannya, ada yang melayani kita, ya. Sehingga kita sepenuhnya menjadi zombie. Tidak ada inisiatif. Melihat sampah berserakan, kita pikir ada dinas kebersihan. Kita melihat jalanan macet, ada petugas lalu lintas. Jadi tidak ada spontanitas untuk mengatasi persoalan kita sendiri, ya. Seluruh anak-anak kita dikirim ke sekolah yang diselenggarakan oleh institusi tertentu, ya. Seluruh keamanan kita serahkan pada institusi tertentu, sehingga kita merasa bahwa semua kita tidak perlu berbuat apa-apa. Kita cukup duduk, dan akibatnya adalah kita tidak bisa melihat kalau ada sesuatu kekurangan atau kesalahan dalam kehidupan ini. Jadi kita mati rasa, ya.
manusia yang dizombifikasi itu menjadi kehilangan rasa, kehilangan kepekaan. Kalau terjadi sesuatu, dia tidak bisa melihat. Dan kalau dia berbeda, dia merasa bersalah. Saya kenapa jadi berbeda dengan umumnya manusia? Ya, karena sebagian rupanya dilakukan penyeragaman, dan akibat dari penyeragaman, kehilangan rasa, kehilangan kepekaan, ya, tidak bisa berbeda, kita menjadi submisif, menjadi tunduk patuh kepada sistem yang diimpos, yang dipaksakan kepada kita. Ya. Orang dipajaki terus-menerus, tidak merasa bahwa pajak ini ada yang salah, bahwa kita dizalimi, bahwa harta kita dirampas. Ya. Jadi seluruh keluarga ini kemudian betul-betul menjadi institusi yang tidak berfungsi. Ya. Jadi seorang ayah, seorang suami, dia fungsinya hanya mencari makan, ngumpanin makan anak dan istrinya, selesai. Ya. Tidak melihat bahwa ada yang tidak lumrah dalam kehidupan kita. Ya. Karena fitrah manusia adalah laki-laki itu proyeknya di luar rumah. Maknanya adalah kalau dulu Syekh Qadir mengatakan di dalam kota itu penuh dengan kedamaian, ketenangan dan kesejahteraan. Tapi di perbatasan kota itu sangat bergolak karena laki-lakinya berjihad. Ya. Nah, pulang berjihad, di rumah bermain dengan anak istrinya. Hari ini terbalik. Ya, karena pekerjaan laki-laki hanya memikirkan nafkah anak istrinya, maka dia pergi main keluar ke kafe, minum kopi, ngisap rokok, pulang berkelahi dengan anak istrinya. Ya. Jadi itu dimulai juga dengan dulu konsep yang namanya keluarga inti, di mana keluarga itu dibuat kecil dengan program keluarga berencana, tidak boleh anak itu lebih dari 2, di Cina bahkan hanya 1. Ya. Jadi keluarga diperkecil, dan karena itu ketahanan sosial tidak ada. Ya. Ketika ketahanan sosial tidak ada, jadi yang namanya jaringan pengaman sosial diambil alih oleh negara. Dibuatlah asuransi, dibuatlah pensiun dan sebagainya. Jadi sepenuhnya kehidupan manusia menjadi tidak normal. Ya. Nah, jadi dari individu kepada keluarga, dan karena itu tidak terbentuk jamaah. Ya. Syekh Qadir mengatakan kesempurnaan seorang muslim itu dalam jamaah yang dipimpin oleh seorang amir. Ya. Dan di mana dengan berjamaah itu maka kehidupan itu bisa berlangsung secara sesuai dengan fitrah, di mana kita menegakkan hukum dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Gitu. Nah, karena itu ini adalah zaman ketika kita harus merekonstruksi. Kita harus merekonstruksi dan reevaluasi keseluruhan nilai-nilai yang kita anut hari ini. Ya, bahwa cara hidup kita hari ini tidak benar. Bahwa bentuk keluarga hari ini tidak benar gitu. Nah, itu harus mulai dengan pertama, kata Syekh Qadir, kita kembalikan spontanitas itu. Ya, dan spontanitas itu dikembalikan melalui ada sejumlah cara. Syekh Abdul Qadir menganjurkan, satu adalah melalui musik yang punya nilai-nilai ilahiyah, dan diwan adalah salah satu itu. Ya, jadi membaca diwan itu akan menempatkan kita kembali sebagai satu bagian kecil dari kosmos besar, dari Allah, fitrah Allah SWT. Ya, dan kemudian dengan gerak, ya, gerak yang juga mengembalikan spontanitas, dan salah satunya mungkin adalah pencaksilat, karena pencaksilat itu memberikan gerak spontanitas yang tidak terlalu banyak harmoni dan sebagainya. Nah, tetapi tidak cukup kita merekonstruksi perilaku individual ini, kita juga harus kemudian menata kehidupan keluarga.